selamat pagi Sobat Pet Lovers yang ada di rumah atau di mana aja kalian berada. Sekarang saya selaku host Nara sedang berada di klinik Pak Dokter Ari Sabtu Nutrisi. Kita nunggu Pak Dokternya dulu ya. Pokoknya kalian harus siapin pertanyaan buat nanti live kita, dan bakal dapat giveaway dari Pak Dokter langsung ya. Saya mau sapa-sapa dulu yang udah nonton, yang belum nonton langsung aja buka Instagramnya Bali Pet Shop, dan saksikan live kita bersama Dokter Ari. Ayo yang belum nonton bisa langsung buka Instagramnya Bali Pet Shop sekarang ya. Saya sambil lihat HP ya, saya juga ngeliat live-nya. Kita tunggu Pak Dokternya dulu ya. Halo yang udah gabung, makasih ya udah nonton live-nya kita Bali Pet Shop. Yang belum gabung, buruan gabung sekarang juga. Buat kalian yang baru gabung mungkin bisa langsung siapkan pertanyaan. Mungkin kita bakal pilih 3 orang penanya dan langsung dapat giveaway langsung dari Pak Dokter Ari ya. Siapin pertanyaan yang paling bagus dan kita bakal pilih itu. Hadiahnya pasti tentunya menarik. Kalau mau ada yang bertanya mungkin bisa langsung sekarang, tapi sebelumnya saya umumin dulu temanya, yaitu Anabul bebas penyakit di tengah pandemi ini ya. Jadi ini khusus untuk anjing. Jadi untuk dog lovers yang ada di rumah bisa siapkan pertanyaan apa saja dan nanti bakal dijawab langsung sama Pak Dokter Ari. Ya, silakan Pak Dok. Dokternya sudah datang. Sebelah sini Pak. Ya, nggak apa-apa, lewat aja Pak. Iya. Masuk tidak, Pak? Pak. Masuk ya? Bisa. Ya, Oke. Oke. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Dokter Ari Sabtu Nutrisi ya Pak ya. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit. Mungkin yang belum tahu biar tahu Bapak, yang sudah tahu makin tahu lagi dan langsung bisa ke kliniknya Pak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Iya, nama saya Dokter Ari. Apa ya? Sebenarnya saya mulai praktek di sini baru aja sih. Jadi sekitar 3-4 tahunan. Iya. Saya buka praktek, terus saya perbesar kliniknya karena mereka juga kesadaran tentang kesehatan hewan juga udah bagus. Ya udah kan, saya berusaha kembangkan bersama dengan teman-teman dokter yang lainnya. Jadi kita ini praktek bersama dengan Dokter Nila, Dokter Tia, Dokter Reni. Jadi sebenarnya tempat ini nggak begitu besar juga sih, kecil. Dan dulu juga saya pernah bekerja di Bali Pet Shop. Iya. Jadi Bergabung sama kita ya ya Pak ya. dulu. Tentunya. Ya udah. Sekian dari Pak Dokter mungkin ya. Karena kita durasi jadinya langsung aja nanti ada pertanyaan dari saya pribadi Pak. Silakan. Nanti dan kita ambil dari audiens pertanyaannya untuk 3 dan mendapatkan giveaway langsung dari Pak Dokter Ari ya. Apa giveaway-nya? Kan mungkin Bapak mau pilih yang mana untuk dikasih, nanti pemenangnya bakal langsung diumumin lewat Instagramnya Bali Pet Shop. Siap. Oke Pak, langsung saja pertanyaan yang pertama Pak ya dari saya. Karena sekarang ini kita sedang membahas Anabul sehat di tengah pandemi ya Pak ya, khusus untuk anjing, dog lovers ya. Jadi saya tuh pengen tahu ya Pak ya, kan kita bahas tentang Anabul sehat di tengah pandemi.
Nah, masih banyak yang belum tahu ya Pak. Haruskah yang paling utama itu tetap divaksin? Anak anjing itu harus tetap divaksin atau hanya perawatan saja mungkin dengan cara menjaga makanannya, pola hidupnya atau gimana Pak? Apa harus tetap divaksin? Semuanya sih. Jadi vaksin dan perawatan nutrisi yang baik. Jadi begini, kita prinsipnya jangan pakai nunggu anjing sakit dulu, nunggu anjingnya kondisinya nggak bagus baru dibawa ke dokter, tapi lebih baik kita mencegah ya dengan imunisasi, vaksinasi itu lebih baik ketimbang dengan mengobatin. Iya, kalau kena virus diobatin ya, kalau sembuh, kalau nggak sembuh tambah sedih lagi, meninggal. Dan di sana juga pasti masih ada carrier virus tersebut. Jadi umpamanya anjing itu pernah kena distemper di situ, terus meninggal. Nah, di tempat itu juga masih ada sisa virusnya, dan virus tidak akan mati dikasih karbo, dikasih itu enggak, kita nggak bisa menjamin itu. Meskipun pakai pemutih juga baik clean atau pakai desinfektan lainnya, tapi tidak menjamin karena virus di mana-mana. Lebih baik kita mencegah dengan imunisasi sejak dini ya, sejak dini. Terutama para penggemar anjing baru ya, baru dapat anjing, pokoknya adopsi atau dikasih teman atau rescue dari mana, dapat di jalan atau apa. Kalau di tempatnya dulu ada riwayat kena parvo atau distemper, lebih baik jangan taruh di situ dulu, nanti kontaminasi kena. Bawa ke tempat lain dulu, imunisasi dulu, selang 2 minggu antibodi terbentuk, baru bawa pulang. Atau kemarin beli anjing, pastikan anjing itu sudah diimunisasi dulu. Dan itu pasti imunisasi bukunya sesuai. Jangan sampai bukunya anjing lain dipakai ke anjing itu. Kan biasanya banyak yang nakal-nakal gitu jual anjing. Tapi kan kebanyakan nih dok ya, mungkin yang baru beli anjing kan nggak mungkin yang minta udah divaksin. Pasti dia beli mungkin baru lahir, langsung minta dibeli. Nah, itu ada beberapa vaksin apa saja sih dok? Maksudnya dari dia baru lahir itu dan tahapan-tahapan vaksinnya itu apa saja sih yang umum yang harus mungkin sobat dog lovers di rumah itu harus tahu gitu. Kalau di Bali ini ada tiga vaksin yang beredar ya, yaitu vaksin Novivac, vaksin Vanguard, sama vaksin Yuriken. Nah, ya kalau ketiga itu, jadi tergantung dokternya mau vaksin, kan ada macam-macam, ada yang cuma isinya 2 vaksin, maksudnya 2 penyakit, itu jadi parvo sama distemper aja. Ada yang sudah lengkap 5 penyakit, itu boleh. Tergantung dokternya mau vaksin di mana, terserah. Yang pasti kalau saya pribadi, antibodi baru benar-benar kuat tuh kalau sudah 2 kali vaksin. 2 kali vaksin, tahapan pertama dan kedua ya dok ya? Tahap pertama dan kedua. Jedanya selangnya itu 2 minggu atau 1 bulan. Yang paling cepat 2 minggu. Yang paling cepat 2 minggu vaksin pertama. Enggak, vaksin pertama usianya rata-rata 1,5 bulan. 1,5 bulan. Vaksin pertama. Selang 2 minggu atau 1 bulan kemudian vaksin kedua. Nah, setelah 2 minggu saya jamin anjing itu kuat. Langsung daya tahan tubuhnya itu terbentuk, langsung kuat ya. Kalau cuma 1 kali vaksin, kita nggak bisa menjamin. Kadang antibodi sulit meningkat, di samping dengan nutrisi yang kurang bagus, kondisinya anjingnya masih terlalu kecil, stres, cepat baru, pasti resiko vaksin jebol, resiko kena virus masih ada. Jadi saya sarankan 2 kali vaksin itu lebih paten. Lebih bagus ya 2 kali. Terus yang ketiga dok, vaksin yang ketiga, yang jadi terakhir, mungkin ya? Ada tahap-tahapannya kan. Vaksin pertama itu, kalau saya di tempat saya sini 5 penyakit langsung, habis itu selang 2 minggu atau selang 1 bulan 5 penyakit lagi. Selang yang ketiga bisa langsung rabies, atau vaksin lengkap yang tadi 5 lagi tambah plus rabies. Itu sudah tahapan terakhir. Setelah itu setiap tahun sekali. Kenapa disarankan setiap tahun sekali? Yang kita takutkan tuh vaksin pertama distemper sama rabies. Distemper ini bisa menyerang semua umur, dari anjing muda sampai anjing tua. Langsung ya. Apalagi kalau sering ini anjing tua ya, atau anjing habis sakit. Sakitnya bukan sakit virus, semuanya sakit habis ketabrak, habis jatuh, atau
penyakit-penyakit yang bukan non virus ya, atau bakteri atau apa, atau gangguan liver, gangguan ginjal. Nah ini beresiko kena distemper kalau tidak ada pengulangan tiap tahun. Oh gitu. Jadi harus diulang tiap tahun. Diulang tiap tahun ya. Untuk menjaga antibodinya stabil. Oke dok, ya. Jadi itu beberapa pentingnya vaksin ya, sobat dog lovers yang ada di rumah. Jadi vaksin itu benar-benar penting banget dari kalian baru memulai mengambil anjing kesayangan. Jadi harus tetap divaksin. Nah dok, sekarang kalau saya boleh tahu ini masih mungkin banyak yang menggampangkan, ya udah deh nggak usah aja divaksin gitu ya dok ya, misalkan banyak itu penyakit apa sih yang timbulnya itu paling sering dok ketika anjing itu tidak divaksin? Ya yang pertama yang pasti kalau anjing papi ya, papi yang usianya di bawah 6 bulan itu parvo yang paling sering, parvo sama coronavirus. Cuma coronavirus tidak begitu mematikan ketimbang parvo. Kalau parvo sangat mematikan. Terus yang kedua distemper. Distemper juga malah menyerang segala usia, dari yang muda sampai yang tua. Kalau parvo hanya yang usia muda. Iya. Itu yang paling sering. Parvo, distemper, corona. Tapi kalau corona tidak mematikan. Corona apa yang gejalanya sih mirip-mirip parvo, cuma tidak ada darahnya, cuma diare, muntah, itu aja. Tapi tidak ada darahnya. Tuh sobat dog lovers yang ada di rumah. Jadi betapa pentingnya banget vaksin. Jadi kalau kalian mau vaksin langsung aja ya ke kliniknya Pak Dokter Arya. Ya ke dokter langganan aja boleh. Ya boleh ke dokter terdekat ya. Oke. Jadi itu udah pertanyaan dari saya. Mungkin sekarang saya mau nanya ke Pak Dokter Ari. Itu pesan untuk dog lovers yang di rumah, bagi yang masih belum tahu itu apa vaksin, maksudnya bagi yang masih susah dan menggampangkan vaksin itu, mungkin ada pesan-pesan untuk yang di rumah mungkin itu agar ayo vaksin anjingnya sekarang juga gitu. Jadi begini, banyak asumsi masyarakat ya, oh anjing itu nggak divaksin kuat-kuat aja, anjing itu di jalan nggak ada vaksin juga kuat-kuat aja. Bukan begitu. Anjing jangan samakan anjing di jalanan yang dia sudah antibodinya udah kuat karena dia survivor, cari makan sendiri dan dia terpacu untuk. Sedangkan yang anjing di rumah itu tergantung sama kita pemeliharanya. Pet animal beda dengan wild animal. Jadi kalau pet animal itu semua tergantung sama kita yang merawatnya. Jadi kalau apa-apa dikit sakit, iya kita yang bertanggung jawab dan dia lebih rentan karena tergantung sama kita. Jadi jaga nutrisinya yang pasti. Jaga nutrisi, pemberian obat cacing terutama untuk papi ya, karena obat cacingan tuh sering pada papi ya. Karena ususnya masih lunak dan mudah cacing itu untuk berkembang biak. Terus yang ketiga vaksinasi pastinya. Lebih baik mencegah daripada ngobatin. Kita nggak bisa ngambil resiko itu, nggak bisa sana kuat kok gak divaksin. Tapi tiap antibodi tiap anjing kan beda-beda. Jangan samakan semua rata. Oh anjing kampung ini kuat, enggak juga. Anjing kampung banyak yang kena parvo, banyak yang kena distemper. Jangan disamaratakan. Antibodi tiap individu anjing berbeda-beda. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nah sobat dog lovers yang ada di rumah, mungkin sekian penjelasan tentang vaksin ya. Jadi vaksin wajib itu harus dan penting buat kalian. Oke, sekian ya dok ya pertanyaan dari saya, dan mungkin saya akan mencari 3 pertanyaan dari audiens. Mungkin kita yang udah bertanya tuh sudah banyak ya Pak Dok ya. Saya bakal pilih ya. Nanti Pak Dokter bisa jawab langsung ya pertanyaan dari audiens ya. Mungkin yang pertama nih, ini dari @Gresiamar ya. Dia bertanya, dokter, apakah ada vitamin yang direkomendasikan yang bisa dikonsumsi tiap hari? Terima kasih dokter. Ya, kalau vitamin kita lihat dulu nutrisi apa yang kita kasih tiap hari. Jadi jangan sampai double. Ini makanannya sudah lengkap vitaminnya, dikasih vitamin lagi. Jadinya hipervitaminosis atau hipervitaminosis, kelebihan vitamin yang berlebihan, jadinya tidak baik buat ginjalnya. Jadi cek dulu makanannya apa sehari-hari. Umpamanya dry food ya, dry foodnya apa? Cek di ingredientnya itu kandungannya apa. Kalau sudah ada vitamin A-nya, udah ada vitamin B-nya, vitamin C juga ada, ya sudah cukup, udah bagus.
Boleh kalau mau nambahin vitamin ya paling ya vitamin tuh daya tahan tubuh aja Daya sih. tahan tubuh. Daya tubuh banyak sih. Banyak di pet shop juga ada untuk daya tahan tubuh imunitas. Misalnya apa ya? Kalau ada produknya Immunix dulu ada. Iya. Banyak kok. Yang intinya sih imunitas aja sih. Kalau umpamanya makanannya sehari-hari cuma ayam aja, Ayam maksudnya ayam direbus ya, Dok, atau ya? ayam rebus, atau raw food, atau ada ayam yang freezer itu boleh. Kalau itu perlu tambahan vitamin karena kandungannya tidak lengkap, seperti dry food yang bagus. Iya. Ya boleh nambahin multivitamin yang ada kandungannya vitamin A-nya, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D untuk tulang dan kulit, vitamin E untuk rambut. Ya multivitamin Itu bisa dikonsumsi ya, bisa. Dok, ya? Hati-hati dengan dosisnya ya, sesuaikan dengan anjuran di kemasan ya, jangan sampai berlebihan. Itu aja. Itu aja. Oke, untuk vitamin sudah dibahas oleh Pak Dokter ya. Selanjutnya ini dari Siayo Foy Foy ya. Saya foto. Ya. Nanya, apa kabar, Dok? Baik. Salam dari saya Sioku. Mau tanya, apakah perlu vaksin khusus untuk mencegah leptospirosis selain vaksin lengkap yang sudah biasa diberikan setahun sekali? Dalam vaksin lengkap itu sudah ada kandungan leptospirosisnya, jadi tidak perlu lagi khusus leptospirosis. Jadi memang sudah ada. Coba dilihat di buku vaksinnya, itu ada tulisannya. Biasanya dokter ngasih centang gitu, sudah ada kandungannya. Jadi tidak perlu. Berarti tidak perlu ya untuk vaksin leptospirosis itu sendiri? Ya, sudah ada di vaksin lengkap itu sudah include ya, Pak Dok ya? Oke. Jadi tidak usah lagi diberi pemberian vaksin leptospirosis ya, karena sudah leptospirosis. Iya, karena udah lengkap di vaksin yang keberapa, Pak Dok? Vaksin pertama sudah ada ya. Ada yang vaksin lengkap, ada 5 penyakit. Baik, Dok, ini yang ketiga saya pilih ya, Pak Dok ya. Halo Pak Dokter, saya mau tanya, gimana sih cara mengetahui ciri-ciri atau gejala awal anjing atau anabul terserang virus parvo? Oh ya, dari siapa ini? Ya, ini dari, ini dari Suwardana Ade. Oh ya. Silakan Pak Dok, mungkin dijawab. Jadi gini, kalau udah gejala parvo, awalnya anjing tidak mau makan. Terus diam, tingkah lakunya udah berbeda, dia cenderung diam, lesu, nggak mau makan. Berikutnya lama-kelamaan dia ada muntah biasa. Muntahnya biasa atau muntah biasa. Mungkin muntah lendir, muntah asam lambung. Terus ada diare juga. Belum darah, diare biasa dulu. Lalu kalau nggak diobatin, hati-hati loh ya, kadang-kadang anjing nggak mau makan, dicekokin macam-macam, cepetin, jangan. Resiko tersedak aspirasi masuk paru-paru, tambah memperburuk kondisi. Tambah drop anjingnya, udah bahaya. Iya. Jadi itu ya, pertama diam, nggak mau makan, berikutnya dia ada muntah, terus kemudian hari berikutnya lagi mulai muntah diare darah dulu. Diare darah itu biasanya hari ketiga. Hari ketiga udah diare berdarah. Terus lebih parah lagi muntah darah. Itu paling gejala yang paling akhir itu muntah darah ya. Paling akhir muntah darah. Dan kalau udah begitu susah sekali. Itu kemungkinan untuk hidup bertahannya itu gimana Pak Dok? Bisa kalau dibawa ke klinik. Bisa. Jadi ada kemungkinan kalau prognosanya itu dubious sama infausta. Dubious itu bisa bertahan, bisa survive, sama yang tidak bisa survive, meninggal. Kalau dibawa ke klinik, untuk kemungkinan bertahan masih bisa. Masih bisa ya, karena langsung penanganan di sini ya. Pertama kalau virus, yang obatnya kan cuma satu, antibody. Kita tidak ada obat untuk khusus virus parvo, tidak ada, antibody. Jadi kalau mau dibawa klinik, mamanya rawat inap, harus diinfus biar mencegah dehidrasi. Disarankan pemilik juga sering-sering nengok, jadi biar anjingnya nggak stres.
ada juga yang di klinik lain atau dokter lain yang menganjurkan diinfus di rumah aja. Di rumah Nah, aja. dia Bisa anjingnya lewat jalan berarti bisa, Pak, ya? anjingnya lebih tenang, lebih nggak stres, antibodi lebih bisa bertahan. Iya. Nah, dengan syaratnya ya dokternya tiap hari sering ke rumah. sana. Takutnya kalau ada infusnya macet atau apa, kondisinya drop, suhunya drop, gitu. Itu biar bisa dicek ya terus ya, Iya, Pak, jadi ya. harus dokternya yang mudah mandir. Iya. Tergantung kesepakatan antara pemilik sama dokternya. Oke. Ya, Itu aja mungkin Pak Dok ya. itu aja. Oke, sekian pertanyaan. Sudah 3 pertanyaan yang kita bacakan dan sudah dijawab oleh Pak Dokter ya. Jadi nanti bagi yang sudah punya pertanyaan tadi, nanti bakal diumumin lewat Instagramnya Bali Pet Shop ya. Oke Pak Dok, mungkin sekian dulu ya live-nya kita yang bertema Anabul sehat di tengah pandemi ini. Dan selanjutnya nanti kita bakal ketemu lagi buat berbincang-bincang ya Pak Dok. Mungkin di kemudian hari dan dengan bahasan yang lain juga ya. Oke deh, nanti ditunggu live kita berikutnya ya. Tetap di Bali Pet Shop. Bye.